Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Najwa Mas Pupa dengan NIM 240603889. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-modul yang saya buat untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 3 SD dengan judul materi Berbeda Itu Indah. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-modul yang saya buat. E-modul ini disusun sebagai bahan ajar yang bertujuan untuk membantu peserta didik memahami pentingnya keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Melalui materi dan kegiatan pembelajaran yang menarik, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, serta rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia. Baik, pada bagian pertama yaitu bagian sampul. Bagian sampul memuat judul yaitu Berbeda Itu Indah yang menggambarkan tema keberagaman budaya Indonesia. Tampilan sampul dibuat menarik agar dapat meningkatkan minat belajar peserta didik sejak awal. E-modul ini dibuat untuk peserta didik kelas 3 SD. Dan selanjutnya ada kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar berisi ucapan syukur serta penjelasan tujuan penyusunan e-modul. Pada bagian ini dijelaskan bahwa e-modul dibuat untuk membantu peserta didik memahami keberagaman identitas diri, keluarga, suku bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia. Selain itu, peserta didik diharapkan mampu menumbuhkan sikap bangga terhadap keberagaman dan budaya Indonesia. Kemudian, daftar isi berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam menemukan bagian-bagian materi di dalam e-modul. Pada bagian ini ditampilkan urutan isi e-modul mulai dari identitas, modul, materi, LKPD, refleksi, hingga penutup. Selanjutnya ada bagian identitas e-modul. Bagian ini memuat informasi umum mengenai e-modul seperti mata pelajaran, fase, kelas, materi, alokasi waktu, dan semester pembelajaran. Informasi ini membantu guru dan peserta didik memahami ruang lingkup pembelajaran yang akan dipelajari. Untuk e-modul ini dikhususkan untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila fase B kelas 3 SD dengan materi keberagaman identitas dan budaya Indonesia. Untuk alokasi waktunya 2 pertemuan yaitu 4 kali 35 menit untuk semester ganjil. Selanjutnya ada petunjuk penggunaan. Bagian petunjuk penggunaan berisi langkah-langkah yang harus diperhatikan peserta didik saat menggunakan e-modul. Peserta didik diarahkan untuk membaca materi secara teliti, mengikuti kegiatan secara berurutan, mengerjakan latihan secara mandiri, berdiskusi bersama teman, serta menerapkan sikap menghargai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Bagian ini menjelaskan kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mempelajari materi. Peserta didik diharapkan mampu mengenal identitas diri dan keluarga, memahami keberagaman suku bangsa, bahasa, dan budaya Indonesia, serta menunjukkan sikap bangga dan persatuan dalam keberagaman. Pada slide selanjutnya ada materi pertemuan pertama, yaitu kekayaan suku bangsa Indonesia. Bagian ini membahas keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia sebagai salah satu kekayaan bangsa. Materi meliputi pengenalan berbagai suku bangsa, pakaian adat, dan rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Materi dirancang agar peserta didik memahami bahwa setiap suku bangsa memiliki ciri khas dan budaya yang
berbeda sehingga perlu dihargai, dijaga, dan dilestarikan sebagai bentuk persatuan dalam keberagaman. Pada bagian suku bangsa, peserta didik diperkenalkan dengan berbagai suku bangsa di Indonesia, serta memahami bahwa Indonesia memiliki banyak suku bangsa dengan ciri khas masing-masing yang menjadi kekayaan bangsa. Selanjutnya ada materi pakaian adat. Bagian pakaian adat menjelaskan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki pakaian adat yang berbeda, sehingga sebagai ciri khas daerah tersebut. Materi ini membantu peserta didik mengenal keberagaman budaya melalui bentuk pakaian tradisional dari berbagai daerah, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada materi rumah adat. Pada bagian ini dijelaskan bahwa setiap daerah memiliki rumah adat dengan bentuk, bahan, dan fungsi yang berbeda. Rumah adat menjadi salah satu simbol budaya daerah yang mencerminkan identitas masyarakat setempat dan memperlihatkan kekayaan budaya Indonesia. Baik, bagian selanjutnya ada ayo beraktivitas. Berisi kegiatan diskusi kelompok untuk melatih kemampuan berpikir, bekerja sama, dan menyampaikan pendapat. Peserta didik diminta menjawab pertanyaan tentang suku bangsa, rumah adat, pakaian adat, serta alasan pentingnya bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Selanjutnya ada materi pertemuan 2, yaitu kekayaan budaya dan bahasa Indonesia. Bagian ini membahas keberagaman budaya Indonesia yang meliputi tarian daerah, bahasa daerah, lagu daerah, serta agama dan kepercayaan. Materi dirancang agar peserta didik memahami bahwa keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang harus dihormati. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya terdapat materi tentang tarian daerah. Pada bagian ini, peserta didik dikenalkan dengan berbagai tarian daerah di Indonesia. Materi bertujuan menambah wawasan peserta didik tentang seni budaya daerah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada materi bahasa daerah. Bagian bahasa daerah menjelaskan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di daerah tertentu. Peserta didik diperkenalkan dengan berbagai bahasa daerah yang menunjukkan keberagaman di Indonesia. Slide selanjutnya yaitu materi lagu daerah. Pada bagian lagu daerah disajikan contoh lagu daerah seperti Ampar-Ampar Pisang dan Apuse. Materi ini bertujuan mengenalkan budaya daerah melalui lagu tradisional yang memiliki syair dan irama khas masing-masing daerah. Di dalam modul terdapat barcode untuk melihat video lagu yang ada dicontohkan. Selanjutnya ada materi agama dan kepercayaan. Bagian ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keberagaman agama dan kepercayaan yang diakui serta dilindungi negara. Materi ini mengajarkan peserta didik untuk saling menghormati antar umat beragama dan hidup rukun dalam keberagaman. Slide selanjutnya terdapat kegiatan pengamatan. Pada bagian ayo mengamati, peserta didik diminta mengamati budaya di daerah masing-masing, khususnya tarian daerah. Kegiatan ini bertujuan melatih kemampuan observasi dan meningkatkan rasa bangga terhadap budaya daerah sendiri. Bagian selanjutnya ada LKPD.
LKPD ini digunakan sebagai sarana latihan dan evaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. LKPD membantu peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pada LKPD pertama, ini tentang mengenal suku bangsa, di mana peserta didik diminta untuk mencocokkan nama suku bangsa dengan daerah suku bangsa tersebut. Untuk slide selanjutnya, terdapat LKPD kedua yang berjudul Berbeda Itu Indah, di mana peserta didik diminta untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan mengenai materi pada pertemuan kedua. Nah, di halaman selanjutnya terdapat refleksi. Pada bagian ini bertujuan membantu peserta didik menilai pemahaman dan pengalaman belajar setelah mempelajari materi keberagaman budaya Indonesia. Peserta didik diajak untuk menyadari hal-hal baru yang dipelajari serta sikap yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada halaman terakhir terdapat penutup. Bagian penutup berisi harapan agar e-modul dapat membantu pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Selain itu, bagian ini menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan keberagaman budaya Indonesia sebagai kekayaan bangsa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyusunan e-modul dan penyampaian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.